Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar probabilitas dan statistika yang berjudul yaitu analisis pengaruh lama pengalaman kerja terhadap gaji. Yang anggotanya terdiri atas pertama yaitu Muhammad Bustana Arifin, yang kedua yaitu Reza Rizky Adha, dan Dedi Hidayat. Baiklah, kami akan langsung menjelaskan tentang latar belakang yang akan disampaikan oleh Reza Rizky Adha. Oke, untuk latar belakang mengapa kita mengambil judul ini, yaitu di tengah persaingan pasar kerja yang semakin ketat, pemahaman tentang dinamika pengalaman kerja dan gaji menjadi sangat penting. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara pengalaman kerja individu dan kompensasi finansial yang mereka terima. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, pemahaman ini tidak hanya bermanfaat bagi individu dalam merencanakan karir dan perkembangan profesional mereka, tetapi juga bagi perusahaan dalam merancang struktur gaji yang efektif dan adil. Lanjutlah bawah Der. Oke, untuk yang bagian selanjutnya maksud dan tujuan. Kelompok kami melakukan pencarian dataset pada repositori Kaggle dan menemukan dataset yang memungkinkan untuk kami analisis hubungan antara pengalaman kerja dengan gaji ini. Kami memilih topik ini untuk memahami secara signifikan pengaruh pengalaman kerja terhadap tingkat gaji yang diterima. Kemudian tujuan utama kami adalah untuk menentukan seberapa kuat pengalaman kerja mempengaruhi gaji dan apakah hubungan ini bersifat linear atau memiliki pola yang lebih kompleks. Untuk sumber datanya, kami mendapatkan data ini dari salah satu platform bernama Kaggle. Kemudian untuk pengolahan datanya, di sini kami melakukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mengolah data yang dilakukan dengan cara memilih 50 data pengalaman kerja sebagai variabel X dan 50 data gaji sebagai variabel Y. Kemudian setelah data terpilih, kemudian dilakukan pembuatan stem leaf diagram. Yang ketiga, kemudian kami membuat box whisker plot dari data tersebut untuk mencari Q1, Q2, Q3, IQR, one step, two step, upper inner fences, upper outer fences, lower inner fences, dan lower outer fences untuk dilihat apakah ada outlier dari data yang disajikan. Kemudian yang terakhir, perhitungan regresi linear dan koefisien kolerasi juga akan dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Kemudian terlihat di sini stem leaf diagram gaji dan pengalaman kerja. Bisa dilihat pada tabel berikut. Dari stem leaf diagram tersebut didapatkan bahwa pada dataset ini pengalaman kerja yang paling banyak adalah 25 tahun, yang paling sedikit adalah 1 tahun. Dan mode atau data yang paling banyak muncul adalah sebesar 2 dan 3 tahun pengalaman kerja. Sedangkan untuk gaji yang terbesar adalah 250.000. Yang paling kecil adalah sebesar 35.000. Untuk mode pada data gaji ini tersendiri yaitu sebesar 40, 45 atau 60.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang box whisker plot gaji. Dapat dilihat pada gambar berikut, ada gambar box whisker plot gaji yang akan saya jelaskan yaitu pertama, kami mendapatkan nilai mean dari data di atas yaitu 98,1, nilai mediannya yaitu 80, nilai kuartilnya senilai Q1-nya yaitu 55, Q3-nya yaitu 132,5, mid range-nya yaitu 142,5, mid high-nya 93,75, dan range-nya 215, dan interquartile range-nya yaitu mendapatkan angka yaitu 77,5, semi IQR-nya juga 38,75,
One step-nya kami mendapatkan nilai yaitu 116,25, two step-nya mendapatkan nilai yaitu 232,5, nilai UOF-nya yaitu mendapatkan nilai 310 dan UIF-nya mendapatkan 193,75 dan LOF-nya yaitu min 155 dan LIF-nya mendapatkan nilai yaitu min 38,75. Selanjutnya yaitu mendapatkan box Whisker plot diagram dengan gambar sebagai berikut sesuai dengan angka yang ada di atas tadi, yang pada atas ini. Dan selanjutnya yaitu box Whisker plot pengalaman kerja. Kami mendapatkan datanya, ada di gambar juga, dan bisa dijelaskan data-datanya, yaitu yang pertama mendapatkan datanya, MEAN-nya yaitu 9,02, mediannya nilai 7, Q1-nya mendapatkan 3, Q3-nya mendapatkan 14,25, mid range-nya mendapatkan 12,5, mid high-nya mendapatkan 8,625, range-nya mendapatkan nilai yaitu 25, IQR-nya mendapatkan 11,25, semi IQR mendapatkan nilai 5,625, one step-nya mendapatkan 16,875, two step-nya mendapatkan 33,75, UOF-nya mendapatkan 45, UEF mendapatkan 28,125, LOF mendapatkan nilai yaitu min 22,5, LIF mendapatkan nilai yaitu min 5,625, dan mendapatkan blok diagram sebagai berikut juga berdasarkan dari data yang kami temukan tadi. Dari hasil pembuatan box Whisker plot diagram kerja, didapatkan bahwa tidak terdapat data dengan nilai pengalaman kerja yang tidak sesuai dengan pola distribusi pada nilai-nilainya atau nilai lainnya atau outlier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang itu regresi linear. Ya, selanjutnya regresi linear. Regresi linear dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data dalam dataset tersebut memiliki korelasi yang seberapa besar antar datanya. Untuk perhitungan regresinya sendiri, yang pertama kita mencari nilai beta. Nilai beta didapatkan dengan cara seperti pada rumus ini. Kemudian didapatkan nilai beta yaitu 7,27. Setelah mendapatkan nilai beta, kemudian kita akan mencari nilai alfa. Nilai alfa dapat dicari dengan cara alfa sama dengan nilai rata-rata Y dikurangi beta dikali rata-rata X. Kemudian didapatkan hasil dari alfa yaitu 32,51. Setelah kita mendapatkan nilai alfa dan beta, maka didapatkan persamaan regresi linear sederhana yang dapat digunakan untuk menghitung berapa banyak gaji yang didapatkan bila memiliki pengalaman sekian tahun. Contohnya seperti berapa gaji yang didapat jika suatu karyawan memiliki pengalaman sebesar 20 tahun. Maka perhitungannya adalah seperti berikut ini. Kemudian dapatkan hasil bila pengalaman sebesar 20 tahun, perkiraan akan mendapatkan sebanyak 177,91 ribu. Contoh lainnya, diketahui seorang karyawan memiliki gaji sebesar 200 ribu. Berapa tahun kira-kira pengalaman kerjanya? Dapat dilihat dengan perhitungan matematika ini, yang didapatkan hasil pengalaman kerjanya sekitar 23,04 tahun. Terakhir, untuk mencari nilai korelasi antara gaji dengan pengalaman kerja dapat dicari dengan perhitungan berikut ini. Kemudian didapatkan hasil bahwa nilai koefisiensi korelasi antara gaji dengan pengalaman kerja adalah sebesar 0,94 atau 94% saling berkorelasi. Yang terakhir, kesimpulan. Data di atas menunjukkan adanya korelasi positif antara pengalaman kerja dan gaji. Secara umum, karyawan dengan lebih banyak pengalaman kerja cenderung mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Kemudian, rata-rata pengalaman kerja pada dataset ini adalah 9,02 tahun, serta gaji adalah sebesar 98,1 ribu. Dari dataset tersebut terlihat bahwa karyawan dengan pengalaman kerja di bawah 10 tahun kebanyakan memiliki gaji di bawah 100 ribu. Karyawan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun cenderung memiliki gaji di atas 150 ribu. Terdapat variasi yang signifikan dalam data pada kelompok pengalaman kerja yang sama, yang menunjukkan bahwa faktor lain selain pengalaman kerja juga mempengaruhi tingkat gaji. Kesimpulan ini memberikan gambaran umum tentang hubungan antara pengalaman kerja dan gaji dengan sampel data ini. Hal ini terbukti pada nilai koefisien korelasi yang didapat, yaitu sebesar 94%. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.